Xiao Kongcu, kau kejam, kau jahat. Lupin tak seperti ini. Lepaskan aku. Pengemis ini berteriak-teriak kesakitan dengan lengan dan kakinya telah berdarah. Akan tetapi Lutong bahkan tertawa bergelak melihat kejadian yang dianggapnya lucu ini. Hahaha, orang macam ini kuanggap Ang Bin Sin Kai. Hahaha, merangkaklah. Lupin, kau manusia durhaka. Tidak ingatkan kau betapa dahulu kau belajar syair dari aku? Tidak ingatkan kau betapa dulu beberapa cawan arakku memasuki perutmu? Dan sekarang cucumu berlaku begini? Akan tetapi Lutong tak mau mempedulikan omongan yang dianggapnya hanya ocehan belaka dari seorang pengemis yang ingin berpura-pura menjadi sahabat kongkongnya. Kongkongnya, Menteri Lupin, menteri yang mulia dan berkedudukan tinggi, belajar syair dari pengemis ini? Sungguh menggelikan dan menggemaskan. Kau menghina Kongkong dan memasuki rumah ini seperti maling. Kau patut dihukum, katanya. Pada saat itu, dari luar pintu gerbang berlari masuk seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, sebaya dengan Lutong. Anak ini berpakaian seperti pengemis dan kepalanya gundul. Sungguh biadab, kejam sekali. Anak itu datang-datang berseru marah. Anak itu kemudian memungut batu-batu untuk disambitkan pada anjing-anjing itu. Buk, terdengar suara ketika sambitannya mengenai tubuh anjing. Anjing itu berkuik-kuik kesakitan, lalu menjauhkan diri dari kakek pengemis. Sambitan itu cukup bertenaga dan membuat anjing itu merasa kesakitan. Akan tetapi Lutong yang telah melihat perbuatan ini menjadi marah sekali. Ia berseru beberapa kali dan memberi aba-aba kepada ketiga ekor anjingnya sehingga binatang-binatang ini kembali menyerbu kakek itu. Anak jembel yang gundul itu menjadi marah. Karena sambitannya tidak dapat menolong kakek pengemis, dia lalu melompat ke arah Lutong dengan beberapa lompatan yang jauh sehingga Lutong menjadi kaget sekali. Orang kejam, hayo kau panggil anjing-anjingmu, anak gundul itu membentak dan selain suaranya nyaring sekali, juga dari sepasang matanya bersinar api, sikapnya amat keren dan berpengaruh. Lutong memang mempunyai sifat pengecut. Melihat sikap anak gundul itu dan melihat lompatannya yang kuat tadi, dia telah menjadi takut. Kini melihat anak gundul itu berdiri di depannya dengan sikap mengancam dan memerintah, hatinya menjadi gentar. Cepat dia memanggil ketiga ekor anjingnya yang segera meninggalkan kakek jembel tadi, berlarian menghampiri Lutong dengan ekor digerak-gerakkan ke kanan kiri. Anak gundul itu lari menghampiri pengemis tua yang sudah payah, lalu menolongnya. Kasihan sekali kau, orang tua, katanya menghibur sambil membantu kakek itu berdiri. Kakek pengemis itu memandang kepada anak gundul ini dengan mata terheran, penuh kekaguman. Siapa kau? Tanyanya sambil meringis kesakitan karena kakinya yang penuh koreng itu kulitnya sudah banyak yang pecah-pecah tergigit anjing-anjing yang galak tadi. Aku, namaku Lu Kuancu. Mendadak jembel tua itu merenggutkan tangan Kuancu yang memegangnya. Jangan sentuh aku tidak sudi ditolong oleh seorang selu lagi, katanya. Kuancu tersenyum. Orang tua, tidak baik menilai pribadi orang dari se dan namanya. Bukankah peribahasa dahulu kala menyatakan bahwa menilai pribadi seseorang lihatlah hati dan perbuatannya, jangan melihat nama, pakaian, dan mulutnya. Mata kakek yang tadi memandang penuh kebencian, kini tiba-tiba memandang dengan kagum dan terbelalak lebar. Anak siapakah kau? Murid siapa? Kuancu tersenyum. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, dan aku bukan murid siapapun. Kakek itu tersenyum, dan ini mengherankan Kuancu. Bagaimana dengan tubuh penuh luka-luka itu orang ini masih dapat tersenyum? Ia lalu membantu kakek itu berdiri dan kini pengemis tua itu tidak lagi menolak bantuannya. Bagaimana Kuancu tahu-tahu datang ke tempat itu? Memang, anak ini telah melakukan perjalanan jauh sekali sampai ke kota raja, tanpa ada tujuan yang tetap. Ketika dia tiba di pintu gerbang kota raja, dan ketika matanya terbelalak kagum sekali dan terheran-heran menyaksikan bangunan-bangunan yang demikian megah dan besarnya, tiba-tiba saja dia mendengar suara terkekeh-kekeh yang sudah dikenalnya. Ia cepat menengok dan tampaklah olehnya seorang wesio gundul yang tubuhnya bulat seperti bola, berdiri di bawah pintu gerbang itu sambil memandangnya. Lo Suhu berada di sini? Tanya Kuancu sambil buru-buru maju menjura.
Hahaha, Kuan Chu, kau masih ingat kepadaku? Kata Wesio itu, yang bukan lain adalah Jengkin Jiu Kaktong Taisu, yang dulu dijumpainya di tepi laut. Wesio yang bertempur mati-matian melawan Ang Bin Sin Kai karena memperebutkan dia. Kaktong Taisu kemudian melemparkan mangkoknya yang butut, sehingga makanan itu tumpah di atas tanah. Makanan busuk, diberi oleh seorang yang pelit. Kemudian ia memukulkan tongkatnya ke mangkok itu. Dan aneh sekali, mangkok itu tidak menjadi hancur, malah mencelat ke atas, dan segera diterima dengan tangannya, dan mangkok itu kini telah menjadi bersih seperti dicuci saja. Hah, orang-orang kota raja ini semuanya kaya-kaya dan pelit-pelit, menyebalkan sekali. Lo Suhu, kalau Tecu boleh bertanya, Lo Suhu datang dari manakah dan hendak pergi kemana? Tanya Kuan Chu. Pinceng datang dari belakang dan hendak menuju ke depan. Wesio tua itu menjawab seperti orang berkelakar. Sekarang telah bertemu dengan kau, muridku, maka aku tidak khawatir lagi akan kelaparan, karena sudah ada orang yang akan mencarikan makanan untukku. Tecu bukan murid Lo Suhu, tetapi tentu saja Tecu mau mencarikan makanan untuk Lo Suhu, yaitu kalau Lo Suhu merasa lapar. Kaktong Taisu nampak amat terkejut. Apakah kau sudah bertemu Ang Bin Sin Kai dan sudah diambil murid olehnya? Kuan Chu menggelengkan kepalanya. Tidak. Tecu tidak bertemu dengan Lo Qianwei itu. Akan tetapi seandainya bertemu, Tecu juga tidak akan menjadi muridnya. Hahaha, kepalamu yang gundul itu keras juga kiranya. Setelah berkata demikian, dengan tongkatnya Kaktong Taisu mengemplang kepala Kuan Chu. Plak, ujung tongkat itu mengenai kepala yang gundul itu. Akan tetapi biarpun ia merasa sakit sekali dan kepalanya tiba-tiba menjadi benjol, Kuan Chu tidak sakit hati ataupun marah. Dia hanya mengejapkan matanya 3 kali untuk menahan sakit. Diam-diam dia malah merasa geli mendengar kata-kata Wesio ini. Wesio ini sendiri mempunyai kepala yang gundul, bundar, besar, juga amat licin, akan tetapi masih memaki dirinya sebagai kepala gundul. Bagaimana? Apakah kau masih tidak mau menjadi muridku? Kuan Chu menggeleng kepala dan dia teringat akan pengalaman-pengalamannya selama ini. Dia menarik kesimpulan bahwa hanya orang-orang ahli silat yang selalu menimbulkan keributan dan kerusuhan, serang-menyerang atau bunuh-membunuh. Mengapa kau tidak mau menjadi muridku? Hayo jawab dan beri penjelasan yang betul. Bila tidak akan kuketok kepalamu sampai pecah. Karena Tecu teringat akan peribahasa kuno yang menyatakan bahwa binatang menggunakan kekerasan karena dia tidak berakal. Maka seorang manusia lebih rendah daripada binatang apabila dia melakukan kekerasan. Nah, oleh karena itu, Tecu tidak suka belajar ilmu silat suhu. Tecu anggap peribahasa itu tepat sekali. Binatang yang tidak berakal, mempergunakan kekerasan tanpa kesadaran. Sebaliknya kalau manusia melakukan kekerasan, dia sadar sepenuhnya kalau kelakuannya itu salah dan jahat. Wesio itu memandang kepadanya dengan mata terbelalak lebar. Lalu dia memandang ke atas sambil tertawa bergelak-gelak. Suara ketawa ini keras dan hebat sekali, sehingga Kuan Chu merasa tanah yang diinjaknya sampai tergetar akibat gema suara tertawa itu. Kuan Chu, kau ini terlalu sekali. Perutku menjadi lapar karena kau mengajakku bercakap-cakap saja. Hayo cepat kau carikan makanan untukku. Makanan enak hanya terdapat di rumah-rumah para bangsawan. Wesio gemuk ini mengajak Kuan Chu memasuki kota raja. Kaktong Taisu menyuruh Kuan Chu berjalan lebih dulu, dan menyuruh anak ini minta makanan dari rumah gedung bangsawan. Kuan Chu menurut dan kebetulan sekali dia memasuki halaman gedung dari pembesar Lu, di mana dia melihat Lu Tong sedang menyuruh 3 ekor anjing-anjingnya mengeroyok seorang kakek pengemis itu. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini. Lopek, marilah kita keluar dari halaman orang kaya ini, kata Kuan Chu sambil menolong pengemis tua yang terluka oleh gigitan-gigitan anjing tadi. Dengan susah payah pengemis itu berdiri, dan merangkulkan lengan kirinya pada leher Kuan Chu. Kemudian terseok-seok mereka keluar dari tempat itu. Akan tetapi, setelah kini anak gundul itu tidak berada di dekatnya lagi, Lu Tong timbul keberaniannya. Dia berseru keras dan 3 ekor anjing itu kembali menyalak-nyalak dan menyerbu Kuan Chu dan pengemis tua yang sedang berjalan terpincang-pincang hendak keluar. Kuan Chu tidak berdaya karena dia sedang menggandeng kakek itu keluar.
Pengemis itu demikian lemah, sehingga kalau dia dilepaskan pegangannya, tentu orang tua itu akan roboh. Sebaliknya pengemis tua itu tak mempedulikan sama sekali 3 ekor anjing yang menggonggong-gonggong dan mengurungnya. Wajah pengemis tua ini menjadi terang berseri dan dia bahkan bernyanyi dengan suara yang tinggi. Alam hidup bukan untuk diri pribadi, karenanya dapat kekal abadi. Tidak seperti lu manusia hina, Xiao Jin, lupa akan asal-usulnya. Setelah hidup mewah dan kaya, si miskin ia hina. Mana dia akan dapat tahan lama? Nyanyian ini terus diulang-ulanginya dan diam-diam Kuan Chu merasa kagum. 3 ekor anjing itu mengejar terus. Pada saat mereka hendak menubruk dan menyerang 2 orang yang keluar itu, tiba-tiba dari atas menyambar turun tubuh dengan kepalanya yang gundul kelimis. Kak Tong Taisu telah berada di situ, tertawa bergelak sambil berkata, nyanyian orang edan. Akan tetapi biarpun dia tujukan ucapannya ini kepada kakek pengemis tadi, sebetulnya dia sama sekali tidak memperhatikan kakek pengemis dan Kuan Chu. Cocok betul dia dengan bocah tolol. Kemudian, ketika Kak Tong Taisu melihat 3 anjing yang mengejar-ngejar pengemis itu dan Kuan Chu, matanya berseri-seri. Ah, anjing bagus, daging gemuk. Sambil berkata demikian, Wesio ini melangkah 2 tindak sambil menggerakkan kedua tangannya dan tahu-tahu dia sudah dapat menangkap 3 ekor anjing itu pada ekornya. Prak, terdengar suara dan pecahlah kepala 3 ekor anjing itu menghantam lantai. Lutong memandang peristiwa ini dengan mata terbuka lebar. Dia tidak marah melihat 3 ekor anjingnya dibunuh orang. Bahkan dia lalu menghampiri Wesio itu dan berkata, Lo Suhu, agaknya kau lebih hebat daripada Ang Bin Sin Kai. Kau tahu apa tentang Ang Bin Sin Kai? Dia adalah kakak dari Kongkongku, kenapa aku tidak tahu? Dia lihai sekali. Akan tetapi melihat kepandaian Lo Suhu, aku berani bertaruh bahwa Lo Suhu tentu lebih lihai. Oh, jadi kau cucu dari Lupin? Lu Tong mendongkol sekali. Sudah 2 kali dalam 1 hari ini orang menyebut nama kakeknya begitu saja. Kakeknya Lupin adalah seorang menteri, bagaimana ada seorang pengemis tua dan seorang Wesio menyebut namanya begitu saja. Akan tetapi kali ini Lutong tidak mau memperlihatkan muka marah. Ia cerdik sekali dan dia ingin belajar ilmu silat, maka dia lalu menjura dan berkata, Betul sekali Lo Suhu, Tecu yang rendah dan bodoh adalah cucu dari orang tua itu. Tapi sayang sekali, Tecu bernasib buruk. Wesio ini mengangkat alis dan memandang penuh perhatian. Apa katamu? Bernasib buruk sesudah kau mengenakan pakaian demikian indahnya, tinggal di gedung demikian mewahnya? Mendengar ini, tiba-tiba Lutong menangis, menjatuhkan diri berlutut di depan Wesio itu dan merenggutkan hiasan rambut serta pakaiannya sehingga sobek-sobek. Buat apa semua kemewahan ini, Lo Suhu? Tecu ingin sekali belajar ilmu silat yang tinggi. Kau masih cucu Ang Bin Sin Kai, apa susahnya untuk memenuhi keinginan itu? Lo Suhu, inilah yang membuat hati Tecu selalu tidak senang. Ang Bin Sin Kai tidak mau mengajar silat kepada Tecu. Diam-diam Kak Tong Taisu berpikir, anak ini cukup cerdik dan berbakat baik. Dia telah dikecewakan oleh Kuan Chu yang tidak mau menjadi muridnya. Sekarang ada anak ini yang ditolak oleh Ang Bin Sin Kai. Mengapa dia tidak mau mengambilnya sebagai murid? Hendak dia lihat bagaimana Ang Bin Sin Kai kelak apabila melihat keturunannya belajar ilmu silat darinya. Hei anak, siapa namamu? Tecu bernama Lutong. Girang hati Kak Tong Taisu, karena nama anak ini ada persamaan dengan namanya. Kalau aku mengajar silat kepadamu, bagaimana? Bukan main girangnya hati Lutong. Serta-merta dia lalu menjatuhkan diri dan berlutut di depan Wesio itu. Suhu, Tecu akan belajar dengan giat. Akan tetapi kau harus ikut aku merantau, menjadi pelayanku, juga mengemis makanan untukku dan hanya boleh makan sisa makananku. Sanggupkah? Tentu syarat-syarat ini amat berat, bahkan terdengar sangat mengerikan di dalam telinga Lutong. Akan tetapi, oleh karena anak ini memang cerdik, dia tidak mau menurutkan perasaannya. Tecu hanya akan tunduk kepada semua perintah Suhu. Akan tetapi Tecu mendengar Suhu tadi memuji anjing-anjing itu sebagai daging-daging gemuk. Apakah Suhu suka bila Tecu menyuruh orang memasaknya? Berseri wajah Kak Tong Taisu. Tentu saja, aku sampai lupa. Sangat disayangkan kalau daging-daging gemuk itu dibuang begitu saja.
Pada saat itu, beberapa orang muncul dari dalam dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Lu Tong berlutut di depan seorang Wesio gemuk. Mereka adalah Lu Seng Hok dan istrinya yang diikuti oleh beberapa pelayan. Tadi Lu Tong memang telah berbohong kepada pengemis tua itu ketika dia mengatakan bahwa ayahnya tidak berada di rumah. Tong Ji, kau sedang apa di situ? Siapakah Wesio ini? Lu Seng Hok bertanya kepada anaknya dengan kening dikerutkan. Ayah, dia ini adalah suhuku, bernama. Lu Tong menengok kepada Kak Tong Taisu karena dia memang belum mengetahui nama suhunya. Kak Tong Taisu, berjuluk Jengkin Jiu. Wesio itu berkata sambil tertawa dan matanya memandang kepada Seng Hok dengan sikap menggoda. Wesio ini memang adatnya aneh sekali. Jika orang biasa melihat sikap kurang senang dari tuan rumah, tentu akan segera pergi. Akan tetapi dia sebaliknya. Dia malah sengaja mempermainkan tuan rumah dan pada saat itu pun dia telah mengambil keputusan untuk tinggal di gedung ini. Adapun Lu Seng Hok yang mendengar nama yang amat terkenal ini, diam-diam merasa makin tak senang. Nama Jengkin Jiu sudah amat terkenal sebagai orang yang berwatak aneh dan ditakuti orang. Bukankah kau ingin berguru kepada Ang Bin Sin Kai? Tanya Seng Hok karena dia tidak berani melarang begitu saja atau mengusir Wesio ini. Ayah, suhu jauh lebih lihai daripada Ang Bin Sin Kai. Lihat saja ketiga ekor anjing itu. Sekali tangkap dan sekali banting, 3 ekor anjing itu sudah mampus. Suhu ingin makan daging anjing, harap ayah menyuruh tukang masak segera memasaknya. Kak Tong Taisu tertawa bergelak. Tak disangka-sangka Pinceng akan berada di antara keluarga Lupin. Hahaha. Bila saja Ang Bin Sin Kai melihat ini. Hahaha. Kemudian dengan langkah lebar dia mengikuti muridnya dan tuan rumah memasuki gedung yang indah itu. Demikianlah, mulai hari itu Jengkin Jiu Kak Tong Taisu tinggal di rumah Lu Seng Hok, hidup senang, setiap hari minta disediakan makanan yang paling enak. Ia juga mengajar ilmu silat kepada Lu Tong dan semakin gembira melihat betapa anak ini benar-benar berbakat baik. Akan tetapi, orang seperti Wesio ini mana betah tinggal terus-terusan di dalam rumah. Seringkali dia pergi tanpa bilang terlebih dahulu dan datang pula tanpa memberitahu. Kadang-kadang mengajak muridnya, kadang-kadang sendiri dan semua orang, termasuk Lu Tong yang sudah mengetahui watak luar biasa dari Kak Tong Taisu, tidak berani menegur. Pendeknya, Kak Tong Taisu boleh berbuat apa saja yang ia suka di rumah itu. Dan semenjak di situ ada Kak Tong Taisu, Menteri Lupin tidak mau datang ke rumah putranya. Hal ini untuk mencegah kejadian yang tidak enak oleh karena sikap Wesio ini memang sangat kasar dan tidak mau menghormat sama sekali.